Ya, halo teman-teman semuanya. Titi Des. Ya, ketemu lagi bersama gue Diti di channel gue Diti Dodi Channel. Yeay. Nah, kali ini kita akan masuk dalam seri unboxing. Mau unboxing apa sih hari ini? Nah, ini erat kaitannya sama kenapa gue pakai baju putih hari ini. Nah, ini bukan karena gue mau ngelamar kerjaan ya teman-teman. Bukan. Ini tapi karena ini adalah album dari grup yang kaitannya erat sama warna putih. Teman-teman bisa nebak gak grup apa yang kaitan erat sama warna putih? Nah, bener banget. Hari ini kita akan unboxing dan review dari album major pertamanya Shirokian, Mashiro no Canvas, Pure White Canvas, yang judulnya Kyoso. Kyoso artinya adalah co-creation atau kreasi bersama. Nah, ini yang gue beli ini yang regular edition. Jadi ada dua ya, ada yang regular sama yang limited. Bedanya di mana? Bedanya hanya di yang di regular itu nggak ada DVD, nggak ada DVD. DVD-nya pun isinya adalah MV dari Shirokian. Nah, terus juga yang limited tuh bentuknya nggak kayak gini, kalau nggak salah bentuknya tuh yang persegi panjang. Nah, jadi ini yang regular edition tuh yang kayak gini ya teman-teman, yang ya kayak album biasa CD biasa gini. Nah, ini sebenarnya rilisnya itu udah lumayan, kayak kira-kira sebulan yang laluan lah ya. Itu 24 Februari 2021. Nah, tapi ini tuh baru nyampe tuh beberapa minggu yang lalu. Pas banget sama ketika si rilisannya apa deh, albumnya Apare Paredo yang ada di video gue sebelumnya, yang gue unboxing sebelumnya itu nyampe. Nah, karena gue belinya dari tempat yang sama. Nah, tanpa nunggu lama-lama karena gue juga udah nggak sabar nih pengen ngebuka, udah lama banget ini nggak dibuka-buka. Kita akan membahas unboxing dulu, dan tentunya seperti video gue sebelumnya, gue akan mencoba memberikan impresi terhadap tracklist dari albumnya Shiroken yang ini. Ya, tanpa lama-lama lagi, langsung kita masuk ke unboxing. Yeay. Ya, kita langsung aja unboxing dari album Shirokan ini, Kyoso. Nah, sebelum kita buka, kita akan bahas dulu ya tampilannya teman-teman. Nah, ini yang regular edition, ini tampilan depannya kayak gini. Tampilannya simple banget ya teman-teman, tapi menurut gue ini simple yang bagus ya. Di belakang ada ilustrasi gambar perempuan yang pakai baju putih ya, karena ini seolah-olah melambangkan Shirokian sendiri yang identik sama warna putih. Nah, terus di belakangnya ada tulisan Kyoso yang pakai cat putih dengan latar abu-abu. Ini pewarnaannya simple banget, tapi menurut gue bagus ya, bagus banget. Oh ya, dan ini ada tulisannya teman-teman, Mashiro no Canvas major first album major pertama mereka, Kyoso. Ini tulisannya regular edition. Nah, itu sih. Kalau dari sampingnya, ya ini harganya teman-teman, harganya segini. Terus ini karena ini dari King Records ya, labelnya Shiroken yang sekarang. Ini dia kode SKU-nya ini. Kalau King Records tuh depannya KICS sekarang. Ini selaras banget sama si rilisan Shiroken yang sebelumnya. Di rilisan Shiroken yang sebelumnya nih, gue ada Sakura Hiro Kamadaro. Dia juga King Records juga, dia SKU-nya KI. Ya, kayaknya itu penanda kalau itu dari King Records, KIC. Oke. Lalu kita lihat belakangnya teman-teman, kita lihat belakangnya. Nah, ini belakangnya. Ini simple banget, bener-bener simple banget, nggak ada gambar macam-macam, cuman ada gambar satu perempuan di sini pakai pita. Ini menurut gue mirip sama ini ya, kalau teman-teman udah nonton MV-nya Shirokian yang Tomoni Egaku, ini ilustrasinya mirip si perempuan ini. Nah, ini ada judulnya Kyoso, dan ini tracklistnya ada 11 lagunya. Teman bisa lihat sendiri, ya, ini simple banget ya belakangnya. Nah, untuk dari beratnya sendiri nih, kalau bandingin sama si single Shiroken sebelumnya, Sakura Hiro Kaminato, ini jauh lebih berat banget teman-teman. Teman-teman bisa bandingin sendiri ini ketebalannya ya. Ini coba gue sandingkan.
Nah, jelas banget nih ketebalannya ini lebih tebal si album Kyoso. Mungkin karena ya setelah gue intip-intip ini kayaknya isi dari, kelihatan nggak ya di video? Halo, fokus dong, fokus. Yap, maaf teman-teman tidak bisa fokus. Nah, ini yang bayangan ini isi cover ya. Nah, menurut gue ini karena isi covernya cukup banyak sehingga jadi bikin berat. Ya udah, langsung kita buka aja. Nah, ini sepertinya bukan dari bawah, karena di bawahnya ada stiker ini. Maka dari itu bukannya di atas. Nah, teman-teman mungkin bisa kelihatan di sini ada garis tipis. Garis tipis nih di sini nih di atas. Nah, itu bukannya dari atas karena kita memang disuruh buka dari atas. Dan seperti dimana gua membuka album Apare Paredo, pertahankan plastiknya teman-teman, karena kita nggak mau kehilangan apa teman-teman? Kehilangan pinggirannya ini supaya tidak cepat rusak dan supaya tidak hilang berceceran. Maka dari itu bukannya ini di atas, semoga nggak bikin rusak ya teman-teman. Ya, setelah dibuka seperti ini ya teman-teman. Ini di plastiknya yang tadi kita buka, ada tulisannya Mashiro no Canvas Major First Album Kyoso Regular Edition. Nah, ini stikernya di bawah. Nah, makanya tadi bukannya dari atas supaya stikernya ini tidak terpotong atau tidak rusak karena sesuatu yang kita buka, bukan kita yang tadi yang kita buat. Nah, itu. Nah, terus ini dia teman-teman bentuknya setelah dibuka. Ini pinggirannya kita lepas. Kalau pinggirannya kita lepas, dia kosong, putih. Tulisannya sama ya kayak yang ada di pinggirannya, di cover pinggirannya. Fokus ya. Ini labelnya Silokian King Records. Terus ini tulisannya fokus ya. Intinya sih sama teman-teman, karena ini nggak bisa fokus ya teman-teman. Tulisannya sama, Mashiro no Canvas Kyoso di judul albumnya. Nah, itu langsung kita buka aja teman-teman, karena gua sendiri udah nggak sabar pengen ngelihat isinya kayak gimana karena ini tebel banget jujur teman-teman. Yuk, ceng. Tada, wow. Pas kita buka, kita langsung disambut sama tampilan CD-nya. Tampilan CD-nya sendiri ini bagus ya menurut gue ya, simple dan bagus. Warna silva CD pada umumnya warna metalik silva, tapi ada aksen putih, sebuah ilustrasi gambar perempuan yang tadi ada di depan ya. Ini nama albumnya Kyoso, ini tulisan Shirokian, ini tracklistnya. Nah, juga di sini bedanya ada aksen-aksen awan putih seperti ini yang menggunakan warna dari CD-nya langsung ya teman-teman ya, warna CD kayak gini kan ya. Nah, ini kalau teman-teman bisa pegang, ini halus sih teman-teman, enak dipegangnya CD-nya. Nanti kita buka di belakangnya ada apa, karena biasanya tuh di kayak gini-gini nih ada belakangnya nih. Kita buka 1 2 3. Wow, ternyata ada ilustrasi dari 5 member Shirokian nih teman-teman. Ini bagus banget ya ternyata. Ilustrasinya seirama dengan satu style dengan gambar yang ada di depan ya teman-teman, karena memang sengaja dibuat seperti itu mungkin ya, dan yang membuatnya mungkin juga sama. Nah, ini ada 5 member Shirokian: Azusa, Yurina, Nanako, Miyoshi Oshigwa, dan Tahir Chiaki. Nah, kalau di sisi sampingnya, saya taruh dulu ya teman-teman di sini. Kalau di sisi sampingnya ini ya cuman gambar putih doang, tapi di tengahnya ada gambar putih yang warnanya agak beda sedikit. Nah, ini adalah logonya Shirokian yang baru. Jadi kalau teman-teman belum tahu, Shirokian tuh di tahun 2020 kemarin itu juga bukan juga ya, kan juga sama siapa mereka mengganti logo dan mengganti konsep dari Shirokian sendiri. Nah, ini ada tulisannya kecil SKU dari albumnya. Nah, mari kita buka covernya karena sepertinya menarik, karena tebal banget ya teman-teman. Tutup dulu.
Kita buka 1 2 3. Tada. Wow, wah ternyata dapat 1 poin. Kanarazu sangka dikiru Shirokan no. Oh, jadi ini kalau dibaca ya teman-teman. Oh, jadi kalau yang kalau teman-teman beli yang limited edition tuh teman-teman dapat 5 poin. Nah, sementara kalau yang beli regular edition tuh 1 poin. Nah, ini poin-poin ini bisa dipakai nanti di acaranya apa ya, ini kayak acara apresiasinya Shirokian sih, kayak acara spesialnya Shirokian yang terkait sama album ini nantinya dan teman-teman bisa mengakses di sini. Ada informasinya di situ lebih lanjut ya. Dan karena gue tidak bisa pergi ke Jepang, sepertinya ini tidak akan terpakai ya teman-teman. Ya sudahlah, mau gimana lagi ya. Nah, ini langsung aja kita bahas isi covernya. Ini tampilan covernya, booklet ya, tampilannya booklet. Ada judul albumnya Kyoso. Ini tracklistnya tuh dibuat ke bawah kayak tulisan novel Jepang ya teman-teman. Dia ke bawah masing-masing 1 sampai 11 karena ada 11 tracklist. Ini kita buka. Wow, ini lagu pertamanya nih, Sakura Iro Kamero. Liriknya cocok banget pakai warna pink karena lagunya sendiri pun tentang musim semi, tentang sakura, bunga sakura, warna sakura. Nah, ini kayaknya wah, di sini juga ada kayak ini lebih ke pesan ya teman-teman. Bentar ya, gue memastikan dulu dengan cara membuka yang lain dulu. Oh iya, ini sepertinya lebih ke pesan karena di beberapa lirik yang lain tuh pesannya tuh tidak nyambung dengan lagunya. Nah, seperti contohnya ini ya teman-teman, yang gue lihat ini yang di halaman ini yang di sebelah kayak lagu Rei ini tentang apa ya, impresi Shirokan di apa ya, kayak Mike ngeliat dari Twitter gitu, impresinya fans terhadap Shirokan yang sekarang tuh gimana. Nah, itu lebih ke situ. Dan ini sebenarnya sama lagunya agak nggak ngena ya, karena lagunya sendiri nggak ada hubungannya sama Twitter, sama media sosial, sama SMS. Nah, itu sih teman-teman. Nah, ini gue bahas dikit aja kali ya. Sakura Iro Kamero, ilustrasinya Sakura ya, cocok. Ini kedua lagunya Oba Sensitif. Entah kenapa ilustrasinya cocok. Ilustrasinya cocok banget sama isi lagunya. Isi lagunya itu tentang ya semi perjuangan konflik batin sih, konflik sama diri sendiri. Jadi cocok ya kalau kayak gini ya teman-teman. Ini Luzaga. Ini jujur lagunya ceria, playful, tapi ilustrasinya begini ya. Karena seperti yang tadi gue bilang teman-teman, ini tuh yang ada di sampingnya ini tuh lebih ke pesan-pesan yang pengen disampaikan oleh Shirokiannya langsung dan tidak terkait sama lagunya yang ada di sampingnya. Mungkin ada beberapa yang nyambung, tapi beberapa juga nggak nyambung. Jadi gue menganggapnya kayak ya ini beda konteks sama lagunya, sama lirik lagunya. Lebih ke pesan, benar-benar lebih ke pesan. Nah, ini Himafumi Dase Natsu ini cocok banget sama lagunya, kan lagunya tentang musim panas. Ini birunya warna cerah, warna biru langit musim panas, jadi cocok banget. Next, ini replika dengan font futuristik kekinian dan gambar CD yang letak ya sama cocok. Nah, ini tadi kita cahaya. Ini Tomonikaku. Ini lagunya Shirokan yang pas banget, mereka ganti konsep, ganti logo. Ini lagu pertamanya mereka. Dan ini cocok surprisingly secara mengejutkan cocok dengan ilustrasinya yang sedang berlari, karena ini menandakan kayak awalnya Shirokan yang baru. Nah, itu cocok. Ini Legacy, ini gambarnya. Oh, ini gadis yang ada di cover belakang albumnya tadi ya. Iya nih, orangnya sama, ilustrasinya sama. Lanjut, ini
sorry, lagi pilek ya teman-teman. Ini Welcome to the Fighting Gate nih kalau bahasa Inggrisnya. Ini lagunya Pump Up, dan kalau dibawain live seru banget. And ya seperti yang tadi gue bilang juga, ini lebih ke pesannya teman-teman, karena ilustrasinya tidak nyambung dengan lagunya. Lagunya tidak menonjolkan akustik gitar, sementara ini gambarnya sedang main gitar. Ini Sakura Iro Puzzle Piece. Ini wah cocok banget sama lagunya. Warna background liriknya karena lagunya sendiri tentang Sora Iro. Tadi gue bilang Sakura Iro apa Sora Iro ya? Mungkin gue salah. Ini Sora Iro Puzzle Piece sebenarnya teman-teman. Ya cocok banget warnanya. Warna biru langit. Ini ilustrasinya kayak lagi manggung sendiri di keramaian. Ini lagu terakhir Choso, tapi ada cara baca lainnya di liriknya dikasih tahu nih. Ini tulisannya Asa Suyukusa. Nah, artinya sendiri adalah ambun pagi di dalam hutan. Nah, karena kaitannya sama rumput, jadi dia pakai warna hijau mint ya, ini hijau mint green, karena hijau campur embun warna air ya. Cocok sih warnanya kalau pakai background warna ini. Dan ini adalah tulisannya, pesan-pesannya di sampingnya. Gambar jendela yang somehow cocok sama lagunya ya, karena seolah-olah sedang menyambut pagi yang baru. Nah, ini halaman terakhirnya. Nah, ini isinya kredit terkait semua orang yang berpartisipasi dalam pembuatan album ini. Nah, ini kayak ada nama produser ya, nih member Shirokian semua. Bisa di zoom ya. Ini Azusa dari atas ke bawah. Azusa, Chiaki, Miyoshi, Urina, Nanako. Ya. Ini ada story-nya teman-teman, benar ternyata. Jadi yang tadi tuh kita lihat terus-terusan, ternyata itu memang adalah sebuah cerita. Nah, ini ceritanya ditulis oleh si orang ini, karena gue takut salah baca nama orangnya. Jadi let it be. Pokoknya story-nya ditulis oleh orang ini. Nah, ini ada ilustrasinya juga, dua orang sedang mendengarkan earphone bareng-bareng. Dan ini kayaknya merupakan gadis yang di depan ini sama yang di belakang ini. Kayak tiba-tiba mereka ketemu berdua dan saling mendengarkan lagu. Ya, ada ceritanya sih teman-teman. Dan kayaknya gue abis ini mau baca sih semua cerita yang ada di sini. Karena sepertinya menarik dan cukup emosional ya, kalau melihat style Shirokian tuh lagu-lagunya banyak yang cukup emosional. Nah, itu sih teman-teman dari unboxing album major pertamanya Shirokian Kyoso. Nah, sekarang kita akan lanjut ke dimana gue akan memberikan impresi gue terhadap semua tracklist yang ada di album ini. Yuk kita mulai masuk ke chapter yang selanjutnya. Let's go. Ya, kembali lagi. Kita kali ini kita akan membahas tentang isi tracklist dari lagu-lagunya. Ini gue akan mencoba memberikan impresi gue terhadap masing-masing lagu yang ada di album Shirokian Kyoso ini. Nah, untuk komposisinya sendiri ya teman-teman, di album Kyoso ini ada 11 lagu. 3 diantaranya adalah lagu yang sebelumnya sudah dirilis Shirokian sebelumnya, dan 8 lagu yang benar-benar baru. Nah, itu sih info utamanya, info komposisi dari tracklistnya. Nah, sekarang langsung aja ke satu persatu tracknya gue bahas. Nah, yang pertama, track pertama Sakura Iro Camera Roll. Ini sebenarnya adalah rilisannya Shirokian, singlenya Shirokian yang sebelum banget album ini, Sakura Iro Camera Roll yang ini. Nah, ini itu lagunya dibawain lagi di sini. Nah, kenapa dibawain lagi di sini? Karena Yurina tuh member baru Shirokian setelah Shirokian tuh mengubah logo, mengubah konsep. Nah, itu ada Yurina di situ. Nah, jadi lagunya ini ada ketambahan suaranya Yurina yang menggantikan 2 suara member lainnya yang sudah keluar lebih dahulu. Nah, ini lagunya lagu musim semi, spring song.
musim-musimnya dapat banget karena temanya sakura, itu jelas-jelas banget. Nah ini yang bikin enak adalah musiknya itu ada aksen orkestra, suara biola, dan lagunya ini ada MV-nya teman-teman bisa cari sendiri, ada MV-nya. Nah kalau dari musik sebenarnya nggak ada aransemen ulang ya, nggak ada aransemen ulang di sini, nggak ada perubahan yang gue notice, hanya aja ya itu tadi ada suara Yulina di sini. Nah ini suaranya Yurina ini mampu menggantikan suaranya Mugita dan Emma yang sebelumnya ada di lagu ini, tapi sekarang sudah tidak, dan itu bisa nge-cover suaranya Yurina karena suaranya Yurina itu manis. Dan di lagu ini suaranya Azusa seperti biasa mendominasi banget. Dan bagian favorit gue adalah di bagian melodi C-nya, si melo sebelum masuk ref turun. Itu menurut gue kayak apa ya, agak-agak balapan naik gitu, dan itu enak di situ sebelum ref turun. Nah yang kedua ini lagunya Oba Sensitif, lagu baru yang ada di album ini. Ini dari intro ada manuver gitar yang tiba-tiba pindah masuk ke lagu. Itu jujur gue enak di situ, gue suka di situ. Dan menurut gue ya, kalau teman-teman yang suka sama Nanako, Miura Nanako bersinar banget di lagu ini, suaranya ke highlight. Yang biasanya suara Nanako itu kayak balap-balapan sama Azusa, di sini suaranya Nanako sama lebih mendominasi. Nah itu sih. Dan ini adalah lagu emosional, seperti biasa lagu emosional alanya Shirokyan, agak-agak puitis. Dan ini temanya adalah konflik sama diri sendiri, teman-teman. Dan ya, kalau ditanya bagian favoritnya yang mana, bagian favorit gue sama seperti lagu Shirokyan yang lain, kayaknya favorit gue deh. Si melonya di lagu ini juga enak. Ada bagian Nanako yang musiknya tuh minim, pengiringnya minim, dan itu di sana bagian solonya Nanako sendiri. Nah itu bagian favorit gue di lagu ini, karena tadi solonya Nanako tuh mendominasi di album yang ini, lagu yang ini. Nah yang ketiga itu adalah Lusaga. Ini jujurnya adalah lagu favorit gue di album ini. MV-nya ada dan MV-nya cartoonish banget. Gambarnya kartun, gak ada menampilkan member sama sekali ya, karena teman-teman tahu ini buatannya Tuyu. Kalau teman-teman tahu, Tuyu itu adalah musical group setipe-tipe lah ya sama Yorushika gitu-gitu ya teman-teman. Nah ini adalah karyanya Pusu dari Tuyu. Ini MV-nya ada, teman-teman bisa cari sendiri juga. Nah kalau dari lagunya sendiri, lagunya tuh playful parah gue bilang, enak, dan itu bikin catchy banget lagunya. Dan suara gitar di lagu ini tuh itu yang bikin enak menurut gue ya, ditambah agak-agak aksen bener-bener lagunya Tuyu sih kayak gitu. Nah bagian favorit gue adalah bukan si melonya di lagu ini, ternyata adalah bagian verse-nya, bagian verse-nya, bukan bagian riff-nya malah. Nah ini permainan musiknya menurut gue enak banget, dan itu bikin badan mau goyang kalau tiap dengerin verse-nya dari lagu Loser Girl ini. Nah yang keempat Imafumi Dasenatsu. Ini lagu tentang musim panas, sama Songa Shirokyan. Ini jujur gue menotis ini versi aransemen ulang karena ada perubahan di musiknya. Di yang aslinya ini suara gitarnya lebih dominan menurut gue, tapi di versi yang di album ini suara drumnya dan suara orkestra biolanya itu lebih maju, lebih kelihatan teman-teman di album ini. Makanya gue bilang ini kayaknya di aransemen ulang. Nah ini live-nya kalau teman-teman bisa nonton Shirokyan live bawain ini asik banget karena bisa ngikutin gerakannya yang gini-gini. Nah itu asik banget di live-nya, dan beberapa bagian lagunya itu bisa di mix, bisa di chant, bisa di call. Nah itu di situ yang bikin enak. Favorit part gue adalah pas mau masuk auto bagian ending lagu, yang ada bagian itu. Kalau teman-teman nonton live-nya itu
saling ngerangkul, fansnya saling ngerangkul ngikutin Shiroken yang di atas panggung saling ngerangkul dan begitu bersenandung bareng-bareng gitu temen. Nah itu asiknya, dan dengerin musiknya sendiri pun tanpa ngeliat langsung pun itu kebawa suasananya, suasana pengen saling rangkul teman sendiri. Nah yang kelima, replika. Jujur ini bukan favorit gua di album ini. Kenapa? Karena mungkin ya musiknya tuh lebih ke trance, trap, musik trap. Nah, gue kurang suka sih sama musik-musik yang kayak gitu. Nah, dan ini juga track yang paling pendek daripada yang lainnya. Nah, tapi somehow di sini beberapa member Shiroken tuh malah kayak explore teknik skill untuk mereka nge-rap. Contohnya adalah Yurina dan Miyoshi. Nah, itu salah satu bagian favorit gue, dimana Yurina dan Miyoshi ini ternyata bisa nge-rap di lagu ini, nge-rap dengan benar. Dan satu bagian yang favorit gue lagi adalah setelah bagian rap yang benar-benar rap total, kayaknya nih di bagian setelah rap 1 deh, ada rap benar-benar rap total. Ini terus dia balik ke musik utama dan suara membernya makin naik. Itu gue suka di situ karena itu nunjukin semua membernya tuh main di suara tinggi. Nah itu gue suka. Nah yang keenam, Cahaya. Ini manuver suara piano sama bassnya bagus, gue suka. Kombinasinya bagus. Ini lagu lagi-lagi dan lagi, inilah lagu emosional ala Shiroken. Dan ini di lagu ini suaranya Azusa seperti biasa mendominasi banget, terutama di bagian sabi atau refnya. Itu suaranya Azusa oke banget, mendominasi. Dan ya tidak perlu ditebak lagi kalau bagian favorit gue adalah suaranya Azusa. Suaranya Azusa sendiri di bagian verse kedua itu, di situ suaranya Azusa dia main di suara tinggi dan itu menurut gue benar-benar enak suaranya Azusa di situ. Oke, lanjut. Lagu ketujuh, Tomoni Egaku. Dua-duanya cara bacanya benar sih. Nah, ini adalah lagu pertama Shiroken setelah mereka berganti konsep, berganti logo. Ini lagu pertamanya Tomoni Egaku. Nah, ini punya MV juga, sudah rilis sebelum album ini, dan di MV itu masih ada Hata Haruka, yaitu salah satu member baru yang masuk di Shiroken era baru, namun sudah keluar sayang sekali. Nah, ini termasuk power song ya teman-teman. Power song artinya adalah lagu yang menyemangati, yang ada unsur bisa menyemangati, optimisme, positifme, ya bernuansa positif lah. Dan ini enaknya adalah dari intro sampai akhir tuh lagunya kayak ngayun ya gitu. Itu enak. Dan karena ini adalah lagu yang pengen nunjukin, oh ini Shiroken yang sekarang kayak gini, jadinya suara membernya yang kena highlight semua. Nah tapi sangat disayangkan adalah Chiaki bagiannya minim banget. Padahal menurut gue di lagu ini waktunya dia show off kemampuan bernyanyinya dia, tapi sayang banget karena dia minim. Tapi masih berasa, masih ke highlight. Dan ini juga ada suara clap pengiring, tepuk tangan pengiringnya, itu yang bikin enak. Nah bagian favorit gue ada banyak untuk lagu ini, sayangnya begitu. Pertama adalah di bagian sabi atau ref 2. Ini suaranya Miyoshi ya kan emosi kali, makanya gue suka. Dia main suara agak tinggi. Nah itu kayak kelihatan nih dari lagu ini kalau Miyoshi itu bisa main suara tinggi yang bagus. Terus ya seperti biasa si melodi C-nya lagu-lagu Shiroken gue selalu suka, dan itu pun berlaku untuk lagu ini. Terus ada bagian di lagu yang Hora mo Hitori janain dayo, yang begitu terus menerus. Terus suara musik pengiringnya minim. Nah itu gue suka di situ. Itu kayak beberapa member tuh nyanyi bagian part itu masing-masing minim suara pengiring. Itu gue suka di bagian situ. Oke, lanjut. Lagu ke-8, Legacy. Ini lagunya nuansanya tenang. Oh ya, kalau teman-teman bertanya ini ada MV-nya. Ini kayaknya MV paling barunya Shiroken ya, lagu ini Legacy. Lagunya sendiri pun tentang perjuangan sampai titik sekarang, jadinya nuansanya cerah,
punya unsur positif. Dan dan gue harus jujur, kalau teman-teman suka Miyoshi seperti gue, ini adalah lagu dimana Miyoshi bersinar dengan terang, benar-benar terang benderang. Karena apa? Banyak banget suaranya Miyoshi yang main tinggi di lagu ini dan berhasil, benar-benar berhasil. Nah, tentunya favorit part gue adalah suaranya Miyoshi, terutama di bagian dia main suara tinggi itu sebelum masuk sabi atau ref. Itu gue suka di situ. Dan itu ada di 2 verse, gak cuma 1 doang teman-teman. Jadi kayak Miyoshi tuh punya tanggung jawab, sebelum live ada suara tingginya dia di situ, dan itu benar-benar berhasil dia di situ. Lagu ke-9, ini lagu lama, tapi gue notice ini di aransemen ulang. Judulnya Tatakau Kadoni Fuku Kitaru, Tatakau Kadoni wa Fuku Kitaru, atau bahasa Inggrisnya ya, kalau di Spotify bahasa Inggris ya, pokoknya bahasa Inggrisnya Welcome to the Fighting Gate. Nah, ini jujur ya, lagunya ini asik buat live karena membuat bergejolak dan banyak tempat-tempat di mana kita bisa chant atau mix saat dibawain live. Bedanya, dan juga bisa diikutin gerakannya. Dan kebetulan gue pernah mengcover lagu ini, dance cover lagu ini, jadi ya fully copyable, bisa diikutin gerakannya. Yang gue notice adalah untuk aransemen ulang dari lagu ini, gue notice ini aransemen ulang karena suara gitar jadi mundur dan suara drumnya jadi maju. Nih sama kasusnya kayak tadi lagu Ima Fumidasu Natsu. Nah, tapi ya jujur aja teman-teman, gue lebih suka lagu ini versi yang lama. Bukan karena gue nggak suka suara Yurina manis. Yurina punya gue suka kucingnya Camu. Tapi yang membuat lagu ini menonjol menurut gue adalah suaranya Emma dan Mugita di versi yang lama. Nah, makanya begitu ini versi yang baru, feelsnya jadi beda, jadi hilang. Nah, itu terutama di bagian oh ye 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 ye, itu di bagian oh ye 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 nya itu beda banget menurut gue. Nah, tapi ya karena ini adalah Shirokan yang baru, ya mau gimana lagi, lagu ini pun yang nantinya akan dibawakan seterusnya. Gue bukannya tidak suka, tapi gue lebih suka versi yang lama. Nah, favorit part gue adalah sama seperti lagu Shiroken yang lainnya, bagian melodi C-nya di lagu ini yang ada suara bagian melodi C terus masuk ke suara gitar. Itu gue suka di bagian situ. Oke, ini lagu ke-9. Bukan lagu ke-9, ternyata lagu ke-10, Sorairo Pazuru Peace. Ini salah satu lagu favorit gue di album ini, lagu baru yang gue favoritkan di album ini. Ini adalah emotional song, penuh dengan emosi, terutama tentang optimisme, karena nuansanya sejuk banget dan menekankan, ya sesuai judul ya, Sorairo, tentang langit biru yang cerah, tentang bagaimana maju ke depan. Nah, ini suara tingginya Azusa dan Nanako adalah kunci di lagu ini. Itu yang membuat lagu ini punya kesan optimisme yang kuat. Mereka berdua bisa ngebawa pesan itu lewat suaranya. Nah, tapi gue juga mengacungkan jempol buat Miyoshi, karena Miyoshi berhasil untuk mensupport suaranya Azusa dan Nanako di lagu ini dengan baik. Bagian favorit gue karena Azusa dan Nanako dominasinya kuat di lagu ini ya tentu bagian mereka, terutama di bagian lagi-lagi melodi C-nya, dimana ada suara Azusa solo terus disambung sama suara Nanako yang solo. Itu bagian favorit gue. Oke, lagu terakhir ya, Choroso, atau cara bacanya yang lain yang ada di liriknya Asa Suyu Kusa, yang artinya embun pagi di rembutan. Ini cocok banget sebagai lagu penutup di album yang ini. Kenapa ya? Ini suasananya sejuk, lagunya lebih ke harmoni, lebih ke melodi, mainnya ke melodi, dan pesannya sama kayak lagu sebelumnya yang Sorairo. Pesan optimismenya banyak di lagu ini, dan ya cocok banget kayak menyambut pagi yang baru gitu buat menutup album ini. Dan yang pengen gue highlight adalah suaranya Chiaki sebelum masuk F1, meskipun bagian dia minim ya, itu pas banget di lagu ini. Dan juga suaranya Yurina
suaranya manisnya Yurina yang support suara Azusa di bagian kedua lagunya, paruh kedua lagunya, verse kedua lagunya, itu gue suka juga di situ. Nah, kalau ngomongin bagian favorit gue pribadi adalah di lagu ini adalah tentu saja bagian sabi atau refnya. Itu ada, karena ada suara Oshi, gue ada suara Miyoshi yang lagi-lagi main-main di suara tinggi. Kayaknya Miyoshi mulai banyak main punya banyak part yang penting dari album ini. Terus juga melodi C lagi di mana dominasi suaranya Azusa kuat banget di sini. Oh ya, dan juga bagian ref turunnya, teman-teman cobain dengerin ref turunnya, Ochi sabinya itu juga enak. Nah, kalau mau disimpulkan ya, kesimpulan gue dari album ini adalah ya gue suka semua, dan style lagunya bener-bener style Shiroken yang lagu-lagunya gini, ada yang emosional dan ya begitulah Shiroken. Dan juga meskipun ada juga gaya baru Shiroken yang lagunya yang diciptakan oleh Tuyu tadi, Loser Girl, itu menurutku gaya baru ya di Shiroken, karena sebelumnya tidak ada yang seperti itu di Shiroken. Yang tapi secara mengejutkan itu mereka bisa masuk ke situ, dan gue suka lagu-lagu yang seperti itu. Dan jujur aja gue expect banyak eksplorasi suaranya Yurina karena dia member baru di Shiroken, tapi ternyata di album ini lagu-lagunya di album ini masih didominasi oleh suaranya Azusa Nanako, meskipun Miyoshi juga udah mulai banyak bagian-bagian pentingnya di lagu-lagunya. Itu sih yang gue sayangkan soalnya Yurina, sama juga Chiaki bagiannya juga masih minim. Ya, yang gue harapkan adalah di rilisan Shiroken selanjutnya adalah mereka berdua, Yurina dan Chiaki, itu bisa dieksplor lebih. Karena yang gue lihat sekarang adalah di album ini malah Miyoshi lagi kayak dieksplorasi banget di lagu ini. Dan gue sebagai fans Miyoshi Oshi tentu saja sangat senang dengan hal itu. Nah, itu sih teman-teman. Nah, itu aja sih teman-teman untuk kesempatan kali ini, dimana gue sudah membahas tentang unboxing dari album Kyoso Major First album Shiroken ini, dan juga memberikan impresi terhadap masing-masing lagunya. Nah, karena mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, Shiroken tuh grup yang kayak gimana sih? Mau lebih dekat kenal dong sama Shiroken, pengen tahu Shiroken kayak gimana. Tadi disebutin tuh katanya ganti logo, ganti konsep. Nah, karena itu maka selanjutnya gue akan mencoba untuk menyajikan bagian idol introduction, dan kali ini tentunya Shiroken. Jadi teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya di video kali ini atau belum kenal sama sekali sama Shiroken, itu jadi bisa tahu di video selanjutnya. Nah, kalau itu teman-teman, jika teman-teman ingin menyampaikan aspirasinya, ingin berkomentar, silakan dipersilakan. Dan juga teman-teman kalau misalkan suka dengan video seperti ini, janganlah ragu untuk melakukan like, dan ya kalau mau subscribe juga boleh. Nah, itu aja sih teman-teman dari video kita kali ini tentang unboxing. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Saya Diti, bye bye.